four, three, two, one. Masalahnya kita akan diskusi publik terkait dengan Dominus Litis RUU KUHP untuk satu Indonesia Raya, dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan Mas Yu kepada Dirjen, dipersilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Kebanggaan kita di sini kegiatan dari koalisi ada ini masih muda jadi ketua hebat sih. Tepuk tangan kepada ini. Hadir di para narasumber dan juga tidak dikenal lagi ya karena sangat terkenal, yaitu Bapak Presiden Profesor Dr. Musa dari PANI SHMH. Dia adalah praktisi hukum, ketua di Indonesian President Institute, sekaligus dosen Unikom. Mbak, silakan berdiri. Dosen kesayangan praktisi hukum luar biasa ya. Jadi rugi kalau tidak hadir pada hari ini. Tidak di Universitas dan jadwalnya ilmu hukum di IU. Berikutnya ada, ini saya belum kenal, baru saya baca dulu ya, Pak Ucok, Bapak Ucok Rolando Panuliantamba SHMH, advokat Paradi dan ketua LBH Trisakti Indonesia. Saya sudah mengabdi di Trisakti lama, jadi syukur selalu. Semua asisten Profesor Dr. Saad Maruli Tesitum yang SHMH atau nomor ini lisik RUU KUHP, potensi konflik kewenangan lembaga penegak hukum, yang dihadiri oleh para dari mahasiswa kebanggaan kita dan narasumber yang luar biasa. Dibuka. Serta kepada Dekan Unikom atau yang mewakili, dan dengan Koalisi Masyarakat Sipil atau yang mewakili. Lalu Panuliantamba SHMH. Dipersilakan. Yang kita tunggu-tunggu, beliau ini pakar juga ya, sudah banyak. Pak Maruli SHMH. Di praktisinya dapat juga, walaupun RUU-nya belum berlaku,
tapi pemateri kita sudah siap memberikan kontribusi untuk apa yang harus kita ketahui. Mohon izin Prof, mohon izin Bapak. Perkenalkan, nama saya Lutfi Alfarezi. Saya berasal dari Universitas Jenderal Ahmad Yani, program studi ilmu hukum. Jadi pertanyaan saya sebenarnya untuk seluruh pemateri, bukan ditujukan untuk siapa. Jadi pertanyaan saya, tadi telah dijelaskan bahwa RUU KUHP ini berpotensi besar akan terjadinya konflik kewenangan antara penyidik kepolisian dan jaksa penuntut. Jika RUU KUHP nanti diterapkan di Indonesia ini, nah nanti kalau semisal jika terjadi perbedaan pendapat antara kewenangan tersebut, sebenarnya mekanisme apa yang ideal dalam RUU KUHP ini menyelesaikan konflik tersebut, yang mana perlu kita ketahui semuanya, mungkin kita semua tahu bahwa instansi-instansi itu memiliki peran masing-masing, seperti penyidikan itu kepolisian dan juga kejaksaan sebagai penuntut umum. Nah, jika terjadi perbedaan pendapat ini nantinya KUHP ini bagaimana caranya menyelesaikan konflik tersebut, dan sebenarnya siapa sih yang harus lebih dominan dari penegak hukum tersebut? Terima kasih. Teman-teman juga, perkenalkan, nama saya Ahmad Rafi'i dari program studi ilmu komunikasi International Women University. Mungkin pertanyaannya ditujukan kepada Asas Prof. Dr. Sahad Maruli. Terkait tadi kan sudah disampaikan bahwasannya banyak dampak-dampak terkait dominus litis ini gitu. Nah, barangkali RUU KUHP tentang dominus litis ini bisa dibatalkan. Nah, untuk mekanisme pembatalan itu sendiri itu seperti apa gitu? Karena kan tadi banyak dampak negatifnya kepada masyarakat dan juga kepada institusi itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Profesor Dr. Musa Darwin. Bapak, saya komunikasi dari program studi ilmu politik. Artinya saya ingin bertanya dari sejauh ilmu politik. Saya yakin Komisi 3 DPR RI itu mengetahui betul terkait dominus litis ini. Artinya sehingga melanggar asas diferensial fungsional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HPP namanya. Coba ada slide-nya, pasal 111. HPP itu punya kewenangan untuk kalau misalnya nanti ada konflik nih, tabrakan Polri, Kejaksaan, tabrakan, diambil kewenangannya, diambil proses penyelidikannya dan penyidikannya. Apa, Mas? Punten Mas, HPP pun ini kemudian akhirnya dominus litisnya akhirnya jadi bergeser kepada HPP, Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hakim pemeriksa pendahuluan kewenangan sah atau tidaknya penangkapan, penanganan, penggeledahan, penyitaan atau penyadapan. Di sini saja sudah dominus litisnya sudah ada di sini. Jadi sebenarnya isunya bukan hanya di kejaksaan. Dengan adanya HPP ini saja pun sebenarnya dominus litisnya bukan hanya kepada institusi kejaksaan. Patut itu. Selamat malam, NCI Digital TV Indonesia. Baik, di narasumber kita yang ketiga, Profesor Dr. Musa Darwin Pane, SHMH. Prof, tadi dua pembicara kita sudah mengambil benang merahnya. Pertanyaan untuk Anda adalah, kiranya apakah ada pesan tersendiri dari para oligarki yang sering disebut di publik untuk mencoba mengadu kewenangan lembaga-lembaga yang di Indonesia ini, sehingga dominus litis ini bisa terjadi? Ya, baik. Ya, mengenai dominus litis dalam rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana ini masih sifatnya rancangan, ya. Rancangan, ya. Ya, tentu rancangan juga pasti ada yang menyiapkan, Ya. ya kan? Siapa yang menyiapkan ini? Ya, tentu DPR dan Presiden kan yang menyiapkan untuk persiapan menghadapi menjalankan KUHP 2026 ke depan. Nah, mengenai ada asas ini diterapkan di dalam rancangan ini, ya tentu ini menurut saya bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana kita menganut bahwa pembagian kerja ataupun kolaborasi antara aparatur penegak hukum itu harusnya dalam posisi tidak ada subordinasi, harusnya berkolaborasi, tidak ada yang lebih tinggi antara Mahkamah Agung, kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan. Nah, tentu isu ini menjadi ada dugaan, ya kan? Wah, ini kok sepertinya ada rebut-rebutan kekuasaan.
Dan bahkan ada pesan sponsor seperti ini. Ya, dugaannya bisa saja ada seperti itu ya kan. Apakah ada yang mau meninggikan kewenangan kejaksaan, atau ada yang mau meninggikan kewenangan hakim, atau juga ada yang tetap ingin mempertahankan, ya kan, dari pihak kepolisian misalkan dan sebagainya. Nah, kalau saya melihat ya sebenarnya inilah peran masyarakat untuk terus mengawal supaya jangan sampai peraturan undang-undangan itu ya dibuat suka-sukanya saja. Kalau saya lihat kan ini ada seperti rivalitas ya antar institusi. Nah, kalau ini terjadi tentu nanti akan ramai lagi. Ada dugaan apakah ini sebagai bagian juga untuk menunda pengesahannya. Tentu kalau ini ditunda bisa jadi KUHP-nya juga ditunda dilaksanakan. Ya kan? Karena hukum acaranya kan nggak mungkin kita pakai hukum acara yang lama, gitu kan? Itu harus disesuaikan. Lalu himbauan, Prof. Himbauan buat masyarakat, semua elemen, akademisi, praktisi hukum agar RUU ini bisa menjadi sebuah pertimbangan. Ya, himbauannya kita harus mengkaji, mengkritisi, jangan hanya menerima begitu saja rancangan ini disahkan. Kritisi dengan bentuk apa? FGD, seminar, dengan bentuk apa? Dengar pendapat, dengan bentuk apa? Audiensi, dengan DPR atau Presiden, supaya ya, KUHP kita ini betul-betul produk asli Indonesia dan bersesuaian dengan filosofi bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Dan asas-asas dari luar ya seperti Dominioritis menurut saya sudah usang, tidak perlu dipakai, dan kita pakai penerapan asas Pancasila saja. Baik, terima kasih banyak. 5, 4, 3, 2, 1.